Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Maulida Hasana dari kelas PAI 4A dengan NPM 231063111023. Di sini saya akan menjawab soal filsafat pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki SPDI MPD. Pertama yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren, serta berikan contoh konkret dari pengalaman. Nah, filsafat pendidikan Islam ini merupakan landasan berpikir dalam penyelenggaraan pendidikan Islam yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta ijtihad para ulama. Filsafat ini mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren dalam berbagai aspek seperti tujuan, metode, kurikulum, dan hubungan antara guru dan murid. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Nah, dalam filsafat pendidikan Islam ini, tujuan utama pendidikan adalah membentuk insan kamil atau manusia yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan, akhlak, dan ketakwaan kepada Allah. Di madrasah dan di pesantren ini tercermin dalam kurikulum yang menekankan pembelajaran ilmu agama serta ilmu umum. Yang kedua yaitu metode pengajaran. Nah, filsafat pendidikan Islam ini menekankan metode yang bersifat talaki atau pembelajaran langsung dari guru ke murid, diskusi, dan praktik spiritual seperti zikir. Yang ketiga yaitu kurikulum. Filsafat pendidikan Islam juga menekankan integrasi antara ilmu agama dan dunia. Pesantren kini semakin banyak yang mengadopsi kurikulum integratif yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu dunia sekaligus. Yang keempat yaitu hubungan guru dan murid. Dalam filsafat pendidikan Islam ini, guru memiliki peran sebagai murabbi atau pendidik yang membimbing spiritual. Bukan hanya sebagai penyampai ilmu. Hubungan guru dan murid bukan hanya sebatas akademik saja, tetapi juga bersifat ruhania dan teladan akhlak. Contoh konkretnya, waktu saya mondok di pesantren Salafiyah, saya belajar kitab kuning dengan metode sorogan, di mana saya membaca kitab secara langsung di hadapan kiai. Begitupun santri harus membacakan Arab, menjelaskan maknanya, dan menerima koreksi dari gurunya. Selain itu, pendidikan pesantren juga tidak hanya terbatas pada akademik, tetapi juga melatih akhlak dan kemandirian. Para santri hidup dalam lingkungan disiplin, seperti mengikuti jadwal ibadah, kerja bakti, dan menghormati guru sebagai bentuk adab dan mencari ilmu. Dengan sistem ini, pesantren tidak hanya mencetak lulusan yang cakap dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap berperan di masyarakat. Referensi dari Azraa pada tahun 2012 yang berjudul Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru Logos. Yang kedua yaitu Juhairini DKK pada tahun 2004 yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, Bumi Aksara. Selanjutnya yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam merupakan kajian filsafat terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dengan menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dan pendapat para ahli, khususnya filosof Islam sebagai sumber sekunder. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam dapat disimpulkan sebagai filsafat pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Filsafat pendidikan berakar pada ajaran Islam dan bukan merupakan filsafat liberal tanpa batas-batas moral sebagaimana terdapat dalam pemikiran filsafat populer. Perkembangan pemikiran filsafat dalam pendidikan Islam ini dapat dilihat pada model-model pemikiran Islam yang berkembang di dunia Islam kontemporer, khususnya dalam menjawab tantangan Islam dan perubahan zaman tentang bagaimana dan sejauh mana masing-masing gaya belajar tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pendidikan nasional dengan mempertimbangkan geometri dan membangun filosofi pendidikan Islam sebagai dasar implementasi sistem pendidikan.
Nah, adapun filsafat barat eh, pada pada aliran empiris ini dengan pelopornya Thomas Hobbes ini pada tahun 1588 sampai 1679, dan John Locke yang memandang pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Kemudian muncul idealisme transendental dengan Immanuel Kant yang terkenal. Nah, mazhab ini menganggap pengetahuan sebagai sintesa antara praanggapan pengetahuan sebelum mengalaminya, atau yang disebut dengan a priori, dan apa yang terjadi setelah pengalaman atau anumerta. Tidak berhenti sampai di situ, muncul gerakan filosofis lainnya seperti positivisme yang diprakarsai oleh Saint-Simon dan dikembangkan oleh Auguste Comte. Di antara tokoh-tokoh aliran ini ada Hobbes dan Karl Marx. Menurut Hobbes ini yang dikutip oleh Nasib Alis Jahbana, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah gerak materi, bahkan reaksi, pikiran, dan emosi manusia juga merupakan gerak materi. Setuju dengan Hobbes ini, Marx berpendapat bahwa dunia fisik dan manusia faktanya cenderung berfungsi karena faktor material. Adapun menurut Buyo Sadullah, implikasi sekolah ini dalam dunia pendidikan adalah gerak pikiran di otak merupakan hasil dari peristiwa lain di dunia fisik. Semua tindakan manusia dipengaruhi oleh materi di sekitarnya, dan konsep ini pun didukung oleh behaviorisme dalam psikologi dengan teori pengkondisian teoritisnya. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia merupakan respon terhadap stimulus yang ada. Adapun dari filsafat pendidikan Islam, kelebihannya itu mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, menekankan adab dan etika dalam pembelajaran yang relevan dengan budaya Indonesia. Dan kekurangannya yaitu dalam beberapa implementasi cenderung kurang adaptif terhadap perkembangan sains dan teknologi modern. Dari filsafat barat, adapun kelebihannya yaitu mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan masalah, menggunakan pendekatan berbasis riset dan teknologi yang lebih progresif, dan lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun kekurangannya yaitu cenderung menekankan aspek materialisme dan sekularilisme yang bisa mengurangi nilai-nilai spiritual dalam pendidikan, kurangnya perhatian terhadap bentuk karakter berbasis moral dan agama. Jawaban saya ini dikutip dari jurnal Natfatur Rahman yang berjudul Perbandingan Filsafat Pendidikan Islam dan Filsafat Pendidikan Barat, Al-Qalam, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17/2 pada tahun 2023. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Sertakan elemen-elemen yang penting harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini tentunya filsafat pendidikan Islam berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang pendidikan seperti tujuan pendidikan, sifat manusia, dan hubungan antara pendidikan dan agama. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini mencakup berbagai aspek. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Nah, filsafat pendidikan Islam ini menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan berilmu. Tujuan pendidikan Islam tidak hanya sebatas penguasaan pengetahuan, tetapi pembentukan karakter dan nilai-nilai moral yang luhur. Selanjutnya, peran guru. Nah, guru dalam
Pendidikan Islam ini memiliki peran yang sangat penting sebagai teladan dan pembimbing bagi peserta didik. Selanjutnya, metode pembelajaran. Nah, filsafat pendidikan Islam ini mendorong penggunaan metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam ini harus dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum harus mencakup berbagai mata pelajaran yang dapat mengembangkan potensi intelektual, spiritual, dan emosional peserta didik. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi dalam pendidikan Islam ini tidak hanya berfokus pada kognitif saja, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik. Nah, evaluasi harus dapat menilai sejauh mana peserta didik menguasai pengetahuan, mengamalkan nilai-nilai Islam, dan mengembangkan karakter yang mulia. Nah, elemen yang penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam ini, yang pertama yaitu landasan filosofis. Kurikulum pendidikan Islam harus didasarkan pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada teori pembelajaran. Kurikulum pendidikan Islam ini harus didasarkan pada teori pembelajaran yang relevan dan efektif. Selanjutnya, kebutuhan peserta didik. Kurikulum pendidikan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada konteks sosial dan budaya. Kurikulum pendidikan Islam harus relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Selanjutnya, pengembangan karakter. Kurikulum pendidikan Islam juga harus dirancang untuk mengembangkan karakter peserta didik. Nah, jawaban ini saya ambil dari artikel pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan yang diunggah oleh Agus Sutisno di Scrib. Nah, selanjutnya soal filsafat pendidikan Islam dalam konteks modernisasi pendidikan Islam ini, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga. Nah, dalam era modernisasi ini, lembaga pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, perkembangan teknologi, sekularisasi ilmu, dan kebutuhan akan lulusan yang memiliki kompetensi global tanpa kehilangan identitas keislamannya. Untuk itu, mengatasi tantangan ini, prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam ini dapat diterapkan dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu integrasi ilmu agama dan sains. Nah, prinsip epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam ini menekankan bahwa ilmu tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai keimanan. Untuk itu, lembaga pendidikan Islam dapat mengintegrasikan kurikulum antara ilmu agama dan sains modern, seperti mengajarkan konsep tauhid dalam ilmu fisika atau etika Islam dalam teknologi, menerapkan pendekatan islamisasi ilmu sebagaimana konsep yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Athos, di mana ilmu modern sering disaring agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu penguatan karakter dan akhlak. Dalam menghadapi arus global ini, pendidikan Islam harus tetap menanamkan adab dan akhlakul karimah sebagai dasar pendidikan. Hal ini dapat diterapkan dengan menyisipkan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran, bukan hanya dalam mata pelajaran agama saja. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam. Nah, pemanfaatan media digital dalam dakwah dan pendidikan seperti podcast, YouTube, dan media sosial untuk menyebarkan ilmu dengan cara yang lebih menarik bagi generasi muda. Yang keempat yaitu peningkatan kompetensi guru dan kurikulum adaptif. Pelatihan guru dalam pedagogi modern ini seperti metode pembelajaran berbasis proyek dengan nilai-nilai Islam atau kurikulum fleksibel yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya menambahkan pelajaran coding atau kewirausahaan dengan perspektif Islam. Adapun referensinya dari Al-Athos SMN pada tahun 1993 yang berjudul Islam and Secularism is Tech.
Selanjutnya yaitu jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, jadi jawabannya yaitu filsafat pendidikan Islam ini memiliki peran krusial dalam membentuk karakter siswa karena berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, akhlak, dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada aspek intelektual tetapi juga pembentukan moral dan spiritual. Nah, yang pertama yaitu urgensi filsafat. Pendidikan Islam dalam membentuk karakter dalam era modern yang penuh tantangan moral dan sosial ini, filsafat pendidikan Islam menjadi panduan dalam membentuk karakter yang kuat, jujur, dan berakhlakul karimah. Urgensinya dapat dilihat dari berbagai aspek seperti mengembangkan nilai spiritual dan moral, menanamkan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari, menangkal dampak negatif globalisasi, dan ini bisa membantu siswa memilah informasi dan budaya yang sesuai dengan nilai Islam. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi filsafat pendidikan Islam dalam karakter siswa. Filsafat pendidikan Islam ini berfungsi sebagai landasan nilai dan norma, panduan dalam berpikir kritis dan bertanggung jawab. Pembentukan kepribadian Islami melalui metode pendidikan yang menekankan pembiasaan ibadah, adab kepada guru, dan sikap peduli terhadap sesama. Ketiga yaitu kontribusi dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik. Ketika siswa memiliki karakter Islam yang kuat, mereka akan menjadi individu yang bermoral, peduli terhadap keadilan sosial, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat. Nah, implementasi filsafat pendidikan Islam ini dalam karakter dapat menghasilkan pemimpin yang jujur dan berintegritas. Nah, di sini pendidikan Islam menekankan kepemimpinan yang amanah, meningkatkan kesadaran sosial. Jadi, siswa yang terdidik dengan nilai Islam akan memiliki empati tinggi terhadap lingkungan dan sesama, membentuk masyarakat yang harmonis dan bermartabat. Pendidikan Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah yang memperkuat solidaritas sosial. Referensi dari jurnal Ramayulis pada tahun 2017 yang berjudul Urgensi Filsafat Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik, Jurnal Pendidikan Islam 62. Selanjutnya, tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada pada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Jadi jawabannya ada beberapa pendekatan utama dalam studi filsafat pendidikan Islam yang digunakan pada saat ini. Yang pertama yaitu ada pendekatan normatif. Nah, pendekatan ini berfokus pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai dasar utama pendidikan. Yang kedua yaitu ada pendekatan historis. Pendekatan ini menelaah pendekatan perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa pada era klasik atau zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, atau Bani Abbasiyah maupun modern sekarang. Yang ketiga yaitu ada pendekatan filosofis kritis. Nah, pendekatan ini menggunakan pemikiran filosofis Islam untuk menganalisis sistem pendidikan Islam dan mencari solusi atas tantangan kontemporer. Yang keempat ada pendekatan integratif interdisiplinar. Pendekatan ini menggabungkan pendidikan Islam dengan berbagai bidang ilmu seperti sains, teknologi, dan sosial untuk menciptakan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, di antara pendekatan-pendekatan tersebut, pendekatan integratif dan interdisiplinar memiliki potensi paling besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Pendekatan ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, teologi, psikologi, sosiologi, dan sejarah untuk menganalisis pendidikan Islam secara komprehensif dengan menghasilkan batas-batas disiplin ilmu ini dan melihat pendidikan Islam dari berbagai perspektif. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan dengan tantangan pendidikan pada saat ini. Referensi dari
Abdurrahman Mas'ud pada tahun 2002 studi Islam yang berjudul Normatif atau Historisitas Pustaka Pelajar. Selanjutnya, jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, dalam merancang program pendidikan Islam yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan, perlu memahami bahwa manusia dalam Islam memiliki potensi intelektual, spiritual, dan sosial yang harus dikembangkan secara seimbang. Hakikat pendidikan Islam sendiri bertujuan untuk membentuk insan kamil, yaitu individu yang tidak hanya memiliki ilmu tetapi juga berakhlak mulia serta mampu berkontribusi bagi masyarakat. Dalam implementasinya, program ini menekankan pentingnya tauhid sebagai landasan utama dalam pembelajaran. Semua ilmu yang diajarkan diarahkan agar peserta didik memahami bahwa pengetahuan adalah bagian dari ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Kurikulum tidak hanya mencakup pelajaran agama saja seperti tafsir, hadis, dan fikih, tetapi juga ilmu pengetahuan modern yang diintegritaskan atau yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, pembentukan karakter menjadi aspek yang sangat ditekankan dalam program ini. Pendidikan akhlak tidak hanya diberikan dalam bentuk mata pelajaran, tetapi juga melalui pembiasaan dan keteladanan. Selanjutnya, guru berperan sebagai model dalam kehidupan sehari-hari, di mana interaksi antara pendidik dan peserta didik mencerminkan nilai-nilai Islam. Metode pembelajaran juga dirancang agar peserta didik tidak hanya menjadi penerima ilmu, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan. Selanjutnya, evaluasi keberhasilan program pendidikan tidak hanya diukur dari pencapaian akademik, tetapi juga dari perkembangan spiritual dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, sistem penilaian ini dirancang untuk mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan menekankan bagaimana peserta didik menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, diharapkan program pendidikan Islam dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keteguhan, iman, dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaibani tahun 1979 dalam falsafah pendidikan Islam, pendidikan Islam harus diarahkan pada pembentukan manusia seutuhnya, di mana aspek spiritual, intelektual, dan sosial dikembangkan secara harmonis. Selanjutnya, dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Nah, dalam konteks demokrasi pendidikan ini, filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Islam menekankan bahwa pendidikan adalah hak setiap individu tanpa membedakan latar belakang, sosial, ekonomi, atau gender. Nah, filsafat pendidikan Islam ini menempatkan ilmu sebagai sarana pembebasan dan peningkatan kualitas hidup. Dalam sejarah Islam, berbagai lembaga seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Madrasah Nizamiyah di Persia terbuka bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang berasal dari latar belakang miskin. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah menerapkan konsep inklusif dalam pendidikan. Implementasi konkret dari konsep ini dalam dunia modern dapat dilihat dari sistem beasiswa berbasis wakaf di berbagai institusi pendidikan Islam. Nah, contohnya di Universitas Islam Indonesia ini di Yogyakarta memiliki skema beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu agar mereka tetap dapat mengakses pendidikan berkualitas. Nah, selain akses keadilan dalam pendidikan
juga berkaitan dengan metode pengajaran yang mengakomodasi berbagai kemampuan belajar siswa. Filsafat pendidikan Islam mendorong pendekatan yang menyesuaikan dengan karakteristik individu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah yang memberikan pengajaran sesuai dengan tingkat pemahaman para sahabatnya. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam ini berkontribusi dalam demokratisasi pendidikan dengan menjamin akses yang merata, metode pembelajaran yang adil, serta sistem yang mendukung keberagaman potensi peserta didik. Implementasi nyata dalam bentuk beasiswa, pesantren inklusif, dan metode pelajaran adaptif menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pendidikan Islam mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Nah, dalam buku Falsafah Pendidikan Islam oleh Asy-Syaibani dijelaskan bahwa pendidikan Islam harus bersifat inklusif dan merata dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan berpengetahuan. Sementara itu, Fazlur Rahman dalam Islam and Modernity menekankan bahwa Islam memiliki tradisi pendidikan yang mendukung akses luas bagi semua kalangan, sebagaimana tercermin dalam sejarah lembaga pendidikan Islam klasik. Selanjutnya, buku Zuhair ini juga membahas bagaimana nilai-nilai keadilan dalam Islam dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan modern, termasuk melalui pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.